Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semuanya? Semoga sehat selalu. Pada kajian kali ini, saya ingin menyampaikan terkait dengan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh bisnis syariah. Dalam hal ini khususnya adalah untuk perbankan syariah. Mengapa ini perlu kami sampaikan agar kita semuanya yang belajar akuntansi syariah bisa memahami terkait dengan prinsip-prinsip bisnis khususnya di perbankan syariah. Karena akuntansi ini akan dijalankan, akan diterapkan pada bisnis yang menggunakan juga konsep-konsep syariah. Ada 6 hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan bisnis syariah. Sebagaimana kita ketahui bahwa bisnis syariah adalah bisnis yang berlandaskan pada nilai-nilai syar'i, yaitu nilai-nilai agama, dalam hal ini khususnya adalah agama Islam, yang pada hakikatnya bersumber pada 2 sumber utama, yaitu Al-Quran sebagai wahyu yang berasal dari Allah SWT, yang sifatnya mutlak, tidak ada revisi di dalamnya, tidak ada perubahan-perubahan, dan akan berlaku sampai akhir zaman. Kemudian yang kedua, prinsip-prinsip yang ada dalam al-hadis, dalam sunnah Nabi, yaitu segala perbuatan, segala perkataan yang pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi sebagai panutan nabinya kaum muslimin. Ini yang digunakan sebagai dasar dalam akuntansi syariah. 2 sumber utama itulah yang akan digunakan di dalam mengelola bisnis syariah, khususnya di perbankan. Nah, kemudian apa saja hal-hal yang bisa memenuhi kaidah-kaidah syariah? Itu minimal ada 6 hal. Yang pertama, tidak mendolimi siapapun juga. Kalau kita perhatikan bahwa dalam berbisnis ini juga kita diharapkan tidak ada orang yang didolimi, baik mendolimi pada diri pribadi maupun pada orang lain. Dalam berbisnis ini tidak ada seseorang yang menang, yang satu kalah. Namun semuanya mendapatkan kemenangan, win-win. Semuanya mendapatkan kebahagiaan. Ya. Kalau ada bisnis yang satu menang, yang satu kalah, ini tentu tidak syar'i. Maka kalau Anda perhatikan bahwa nilai-nilai syar'i sebenarnya nilai-nilai universal yang diidamkan oleh semua orang tanpa kecuali. Sebab agama Islam itu diturunkan untuk umat manusia pada umumnya, tidak terkecuali. Maka nilai-nilai yang diajarkan pasti nilai-nilai yang sifatnya universal, berlaku untuk umum. Yang pertama itu, jadi dikatakan bahwa bisnis itu memenuhi kriteria syariah. Yang pertama, apabila tidak ada unsur kedoliman, unsur mendolimi, baik kepada satu pihak maupun pihak yang lain. Dua-duanya sama-sama mendapatkan keuntungan, kesuksesan bersama. Ini prinsip yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak ada unsur riba. Dalam bisnis syariah ini tidak ada prinsip riba. Riba itu dalam konteks memberikan tambahan-tambahan di luar apa yang disepakati. Dan tambahan-tambahan biasanya dalam konteks riba itu tambahan-tambahan yang nilainya besar sekali. Walaupun juga ada sebagian ulama sepanjang ada tambahan itu dikatakan riba. Maka dalam konteks hal ini akuntansi perbankan syariah itu dengan tegas mengatakan bahwa bunga bank konvensional itu tergolong riba. Sebab kalau bunga itu kan ada penambahan. Kalau bunga ini juga sifatnya yang satu aktif, yang satu pasif, kan begitu. Walaupun juga ada sebagian ulama, namun sebagian kecil yang berpandangan bahwa bunga bank itu tidak riba. Namun dalam konteks ini
dalam konteks akuntansi syariah ini kita mengasumsikan bahwa bunga bank itu riba. Walaupun ada sebagian ulama yang tadi tidak mengharamkan terhadap bunga bank, ya. Namun sebagian besar sepakat itu adalah riba. Bagaimana dengan Anda? Silahkan. Anda tinggal mengikuti pendapat yang mana, ya. Karena masing-masing punya dasar sendiri-sendiri. Dalam hal ini saya tidak ingin memperdebatkan tentang bunga bank itu riba dan tidaknya, namun dalam konteks pembahasan hari ini di sini perbankan syariah itu jelas-jelas tidak ada istilah bunga, yang ada istilah bagi hasil, ya. Dari istilah saja bisa kita lihat, ya, kalau bagi hasil tentunya ada suatu kegiatan yang dilakukan bersama-sama kemudian akan dibagikan hasilnya. Ya, bisa mendapatkan besar, bisa kecil, sesuai dengan kesepakatan di awal. Ada bagi hasil, tentunya juga ada bagi rugi, kalau terjadi kerugian. Tapi kalau bank konvensional, bunga itu ya sudah ditetapkan di muka, jumlahnya sudah pasti. Kalau bagi hasil tentunya yang disepakati adalah persentasenya, nisbahnya. Namun nominalnya bisa berbeda-beda, tergantung tinggi rendahnya laba yang diperoleh. Nah, ini prinsip syar'i yang kedua, yaitu tidak ada unsur riba dalam transaksi yang bersangkutan. Kemudian yang unsur ketiga, tidak membahayakan. Aktivitas bisnis tidak membahayakan. Ya, bagi siapa? Ya, bagi dirinya maupun bagi orang lain. Jadi kalau kita berbisnis, ya tidak boleh membahayakan. Misalnya membahayakan bagi kesehatan misalnya, ya, membahayakan bagi keselamatan, itu tidak diperbolehkan. Jadi bisnis-bisnis ini harus dijamin keamanannya, ya, tidak menimbulkan sesuatu yang membahayakan, menimbulkan risiko yang sangat tinggi sekali bagi kedua belah pihak. Ya. Ini yang perlu diperhatikan pada unsur yang ketiga. Ya. Kemudian yang unsur keempat adalah tidak ada unsur penipuan, ya, tidak ada unsur manipulasi. Kita lihat bahwa hari ini bisnis-bisnis itu kadangkala lepas dari nilai-nilai etika, nilai-nilai moral, ya. Yang penting mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, yang penting dirinya untung, yang lain dirugikan. Ya, karena ada unsur-unsur yang sifatnya penipuan. Nah, di sini tidak diperbolehkan, ada unsur-unsur yang sifatnya penipuan, itu tidak diperbolehkan dalam bisnis atau aktivitas yang bersifat syariah. Kemudian yang berikutnya adalah yang tidak dibolehkan adalah juga adanya unsur keharaman, ya, dalam sifat maupun transaksinya. Jadi transaksinya harus halal, diperoleh dengan cara yang halal. Ya. Jadi di sini bahwa cara memperolehnya halal, prosesnya halal, ya, semuanya serba halal. Ya, tidak boleh kita ini melakukan usaha bisnis yang haram. Ya, misalnya perdagangan minuman keras, ya, kemudian perdagangan yang mengandung unsur-unsur kemaksiatan yang jelas-jelas haram, ya, itu tidak diperbolehkan sama sekali. Ya, kita misalnya ternak babi, ya, jelas tidak diperbolehkan dalam bisnis syariah. Kemudian yang terakhir adalah tidak ada unsur perjudian, gambling. Ya, selama ini kita lihat bahwa banyak sekali bisnis-bisnis yang sifatnya gambling, yang sifatnya spekulasi, untung-untungan. Nah, jelas dalam kaidah-kaidah syar'i tidak diperbolehkan. Itulah kurang lebih ada 6 hal yang perlu kita pahami terkait dengan bisnis syariah. Dan bisnis syariah nanti tentunya di dalamnya proses pencatatannya, proses pembukuannya, proses akuntansinya menggunakan akuntansi syariah. Ya, boleh ya Pak Arno kembali ulang, ada 6 prinsip syar'i yang perlu kita pegang teguh dalam konteks bisnis syariah. Yang pertama adalah tidak ada unsur
kedoliman. Yang kedua, tidak ada unsur riba. Yang ketiga, tidak membahayakan bagi dirinya maupun bagi orang lain. Yang keempat, tidak ada unsur penipuan. Kemudian yang kelima, tidak ada unsur keharaman di dalam transaksi bisnis syariah. Dan yang terakhir, tidak ada unsur perjudian atau gambling atau spekulasi. Semuanya perlu dipersiapkan, perlu direncanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, bagaimana Anda menanggapi terkait dengan bisnis syariah ini? Apakah Anda sepakat? Ya, silakan diberikan komentar. Dan apakah ini hanya dilakukan oleh umat Islam saja kalau dalam pandangan Anda? Ataukah ini bisa digunakan juga pada konsep-konsep bisnis yang non-muslim? Ya, silakan Anda berikan pendapat ya. Yang pertama adalah bagaimana Anda menanggapi tentang 6 prinsip-prinsip syariah tadi. Kemudian yang kedua, berikan komentar apakah prinsip-prinsip yang 6 itu juga sangat bagus apabila diterapkan pada bisnis-bisnis yang dikelola oleh seorang non-muslim. Nah, silakan Anda berikan komentar di bawah ini. Ya, semoga apa yang saya sampaikan yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian untuk kajian kali ini. Terima kasih. Selamat belajar dan kita semuanya berusaha agar ilmu yang kita dapatkan betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian kita, termasuk dalam kegiatan bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.